Di dalam sejarah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang keempat, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Jadi di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun raja Mesir itu, ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a, telah berbuat kesewenang-wenangan di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka dan mengangkat sebagian dari mereka, yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki yang lahir saat itu dan mereka membiarkan nisa'ahum wa yastahyi nisa'ahum, membiarkan anak-anak perempuan itu hidup. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Raja Fir'aun itu termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Raja Fir'aun yang disebut di sini oleh ulama tafsir, di dalam ayat itu dijelaskan bahwa suatu hari Fir'aun itu bermimpi. Ini nanti perhatikan, suatu hari Fir'aun bermimpi. Di dalam mimpi Fir'aun itu api datang dari Baitul Maqdis, yaitu kota suci di Palestina, ke negeri Mesir. Kemudian api yang datang dari Palestina itu membakar semua rumah-rumah kaum Fir'aun dan membiarkan rumah-rumah kaum Bani Israel. Maka kemudian mimpi Fir'aun ini karena tidak mimpi seperti biasanya, Fir'aun bertanya kepada cerdik pandai, kepada kabinet Fir'aun saat itu. Maka kemudian dari hasil rapat terbatas kabinet itu menjelaskan, disimpulkan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Dan di samping itu pula, anak laki-laki yang lahir itu tidak mempercayai bahwa Fir'aun itu Tuhan dan dia akan menumbangkan Fir'aun. Ini hasil dari rapat terbatas dan kesimpulan dari rapat kabinet Fir'aun saat itu. Karena Fir'aun itu adalah takut kekuasaannya itu hilang, takut kerajaannya itu diambil alih oleh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel saat itu. Dari takwil mimpinya itu, maka Fir'aun mengeluarkan kebijakan. Kebijakannya adalah bunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Bani Israel di Mesir dan biarkan hidup-hidup tiap bayi wanita yang lahir. Nih, dari zaman Fir'aun itu, kalau orang akan kehilangan kekuasaan itu rada kalah. Itu dulu, dari sejak zaman Fir'aun. Jadi karena itu kalau orang itu akan kehilangan kekuasaan, maka rada kalah. Ini Al-Quran yang bicara, menyembelih semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dan membiarkan bayi wanita hidup. Bayangkan, ini kalau sudah orang ingin mempertahankan kekuasaan itu, Masya Allah. Di dalam catatan sejarah Fir'aun yang mana, maka Fir'aun raja yang ke-19, putra Ramses kedua, yang memerintah sekitar abad 13 sebelum Masehi, yang
di zaman Nabi Musa. Nah, ini Fir'aun yang ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Al-Quran menegaskan wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka Fir'aun dan pengikutnya itu menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi kisah Raja Fir'aun ini adalah kisah di mana Raja Fir'aun ingin melanggengkan kekuasaan demi mempertahankan kerajaannya, sampai-sampai mengeluarkan bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di Mesir dari kalangan Bani Israel. Ini kisahnya sahih, ini kisahnya benar, ini kisahnya nyata, karena ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahwa dulu di zaman sebelum Nabi Musa lahir ini ada kebijakan seperti itu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi artinya apa? Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah itu artinya sejarah bisa kita lihat sejarah dari Al-Quran, bisa juga kita sejarah dari sejarah kehidupan manusia. Hadirin kaum muslimin sidang